Hadath itu adalah sifat yang nempel di tubuh, yang dengannya kemudian harus dibersihkan, harus diangkat, hingga kemudian ibadah kita sah. Hadath itu ada yang kecil, sifat yang nempel di tubuh ini tapi kemudian kecil. Dia diangkat dengan wudu. Hadatsnya itu segala sesuatu yang keluar dari depan dan belakang. BAB, BAK, kentut. Maka ia diangkat dengan wudu. Kan namanya toharoh, yang namanya bersuci, itu raf'ul hadath wa zawalul khabath. Diangkatnya hadath dan lenyapnya khabath, najis. Dari tubuh, dari pakaian, dari tempat ibadah. Itulah kenapa para ustadz begitu banyak selalu mengulang bab toharah. Karena ini kuncinya. Selesai ulang lagi, selesai ulang lagi. Ada saja tuh orang yang meremehkan. Dari dulu bahasa toharoh melulu. Loh, kalau toharoh Anda nggak benar, ibadah Anda nggak sah, gimana? Dan orang itu bisa lupa, makanya diingatkan lagi dan lagi. Toharoh adalah hilangnya hadath, lenyapnya khabath. Hadath itu adalah sifat yang nempel di tubuh ini yang harus dihilangkan dengan air. Jika hadatsnya kecil, seperti sifat yang nempel di tubuh ini berkaitan dengan yang keluar dari depan dan belakang, entah itu BAB, BAK, dia kemudian bisa diangkat hadatsnya itu, yang kecil ini, dengan wudu. Belajar lagi kemudian kita bab wudu, kan gitu. Tapi sebelumnya belajar bab airnya dulu. Air yang seperti apa yang suci dan mensucikan, supaya hadatsnya terangkat. Dan ada lagi kemudian hadatsnya yang besar. Sifat yang nempel di tubuh ini yang harus kita angkat. Dan itu dikarenakan junub. Dan itu terangkatnya dengan air tapi dengan mandi. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan kondisi atau wajibnya kita mandi ini karena ia adalah hadath yang besar yang nempel di tubuh ini dan harus diangkat sebelum kita menjalankan ibadah. Banyak yakni cabangnya. Ketika air mani keluar, maka ia dalam keadaan junub dan dia harus mandi. Karena itu hadath yang besar. Harus dia angkat. Apakah kemudian keluarnya yakni karena persetubuhan, atau dia keluarkan sendiri, atau keluar karena mimpi, pokoknya keluar air mani, dia wajib mandi. Karena dia dalam keadaan junub. Besar. Atau masuknya kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Mandi, walaupun kemudian tidak keluar air mani, mandi. Atau orang kemudian dia masuk Islam, walaupun misalnya masuk Islamnya itu balik dari waktu kemarin murtad, mandi. Atau ketika perempuan kemudian sudah suci dari nifasnya, sudah berhenti darah nifasnya, sudah berhenti darah haidnya, junub, mandi. Karena hadatsnya besar. Atau kemudian seorang yang sudah meninggal, tapi nggak mandi sendiri. Lawang sudah meninggal, dimandikan. Ya. Itu bab pondasi. Karena kalau kemudian toharoh kita nggak benar, ibadah kita nggak sah. Makanya kan berurut tuh. Belajar bab air, kemudian bab wudu, kemudian bab mandi, kemudian bab buang air. Itu berurutan tuh. Kenapa? Karena semuanya itu penopang ibadah. Itunya benar, ibadah Anda benar. Kok kemudian ada saya mengatakan belajar toharoh melulu. Loh, kita bisa lupa bab ini loh. Dan tidak sedikit kemudian pertanyaan yang masuk ini berkaitan dengan was-was tentang toharoh. Belum tidak berburuk sangka. Karena bisa jadi kemudian kita sudah lupa ilmunya.
Maka berikut ini penyambutan talbis iblis kepada ahli ibadah dalam hal membersihkan diri mereka, membersihkan diri dan juga dalam perkara hadas. Dia akan masuk dalam perkara tersebut hingga kemudian seorang ragu-ragu, was-was. Nah, ini